Hari ini kita akan belajar tidak hanya satu atau dua, tetapi 5 cara ngomong elu dalam bahasa Jepang. Let's check it out. Welcome back to our channel Papa Sensei, channel di mana lu belajar Jepangan bersama saya, Diki Stefanus SPD. Hari ini seperti tadi di awal, kita akan belajar bagaimana ngomong elu dalam bahasa Jepang. Pertanyaan ini ditanyakan di komentar kemarin oleh Bapak Heri Chang. Bapak Heri Chang ini merupakan food photographer yang kalau bukan salah satu terbaik di Indonesia, he's one of the best in the country. He is the best in the world. Not the world, maybe in the country, okay, in Indonesia. And he also the best and most pioneer in flying drone in Indonesia. Dan dia juga salah satu orang yang tersertifikasi di drone. Lu jangan lupa check his YouTube channel. You great stuff there about photography and drone, okay? Well, okay. Nah, seperti kita gue bilang tadi, kita akan belajar 5 kata. Kata pertama adalah anata atau anata. Kenapa seperti itu? Karena anata ini merupakan panggilan sopan. Yang pertama, jadi panggilan sopan bagi orang kita belum kenal. Anata no o namae wa, kita bisa bilang begitu, nama kamu siapa? Atau ini juga bisa merupakan anata ini adalah panggilan sayang istri terhadap suami, ya. Jadi terhadap gosujin akan bilang anata tabemono wa dekimashita yo, yuk ishoni gohan tabeyo, nah kan kayak gitu ya. Jadi dia bisa panggil suami, istri panggil ke suami. Jadi panggilnya anata. Oke? Nah, nomor dua adalah kimi. Nah, kimi ini seperti apa ya? Ada ya artis Indonesia Kimi Hime ya, tapi bukan itu kita bahas. Kimi ini adalah kimi no namae. Nah, kimi ini you literally. Ini masalah lebih sedikit slang. Kimi ini mungkin kanjinya itu sama dengan kun. Jadi biasanya kimi ini biasanya cewek yang gunakan untuk manggil cowok. Tapi kimi juga berarti literally you, ya. Oke, nah seperti filmnya ada Kimi no Namae. Oke, nggak ada ya anak namanya ya, no namae wa ya biasanya ya. Salah gue sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Lanjut deh. Oke, nomor tiga adalah anta. Anta adalah kependekan dari anata. Anata ini tadi kan kita bilang kamu. Anta ini juga tetap artinya meaningnya kurang lebih sama, dan tapi ini benar-benar khusus cewek manggil ke cowok dan tidak sebaliknya biasanya. Oke? Nomor 4 adalah omae. Omae adalah 2 kanji. O honorific sama mae depan. Jadi literally ada orang di depan gue atau kamu, ya. Jadi omae adalah orang di depan kita. Itu berarti literally omae. Omae ini mungkin lebih slang, lebih gaul gitu ya. Mungkin gak gaul juga ya. Cuman omae ini biasanya kalau yang Yankee gitu terus ngomongnya tuh langsung omae, okane chodai gitu. Ya kayak gitu-gitu agak lebih sedikit agak-agak ya bad naughty gitu ya. Biasanya kan Yankee di anime juga bahasa gitu ya, pakai kerahnya berdiri, pakai gakuran gitu, ngomong-ngomong gitu. Tapi literally omae, kita ingat lagi, adalah omae adalah orang yang berada di depan kita. Dan yang terakhir nomor 5 adalah teme ini adalah, gua nggak ngerti teme ini artinya apa. Teme ini literally ada ya teme gitu, teme kesel. Ini literally lu yang, tapi yang konotasinya lebih ke negatif, seperti ya lu tuh siapa sih gitu loh. Nah, teme ini biasanya digunakan kalau ada yang mau berantem. Jadi kalau misalnya kita kesenggol gitu ya, aduh, terus dia nggak ayamaru, nggak minta maaf gitu ya, kita langsung bilang teme nanyo ya teno. Nah kayak gitu. Nah udah kata-kata teme ya sebaiknya gomenasai dah lah ya, bye-bye ngomong. Nah, seperti itu. Nah, apakah kamu ada pengalaman? Bagaimana kamu menyatakan bilang kamu dalam bahasa Jepang? Sebagai bonus juga ada lagi. Nah, kadang-kadang orang Jepang memang kita tahu bahasanya adalah bahasa yang sedikit pasif, tidak direct, ya. Jadi kadang-kadang
menggunakan kamu itu bisa shitsure atau tidak sopan. Biasanya ada beberapa cara untuk memperhalus bilang kamu tanpa menyinggung mereka. Misalnya kita bilang anata ya. Misalnya kita bilang ini bullpen kamu bukan gitu kan ya. Anata no bullpen desu ka? Anata no borupen desu ka? Nah, jadi itu. Anata no borupen desu ka? Pakainya no. No ini menyatakan kepunyaan. Nah, biasanya kalau anata wa genki desu ka? Gitu. Nah, kita bisa hilangkan anatanya. Bahkan kita jadi bilang genki desu ka? Genki. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi banyak banget cara yang menggunakan supaya lebih terkesan bahasa kita lebih lancar dalam bahasa Jepang. Walaupun sebenarnya mungkin kosakata kita sangat terbatas. Tapi ini cara yang menarik. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, misalnya, anata wa Indonesia jin desu ka? Gitu kan ya. Lu berasal dari Indonesia nggak sih? Kita nggak usah bilang anata wa Indonesia jin desu ka? Kita cukup bilang, malah kita hilangin aja. Indonesia jin desu ka? Indonesia jin? Langsung bilang gitu, orang Indonesia. Nah, tapi ya kadang-kadang ya sedikit shitsure itu mesti batas-batasnya harus diteliti kembali. Nah, berikutnya kalau misalnya kita bilang, tadi kita bilang kamu, tapi kalau bisa bilangnya kalian gimana? Nah, kalau kita mau bilang kalian, cukup kita bilang kimi tachi, anata tachi. Tinggal ditambahin tachi. Tapi jangan bilang teme tachi gitu. Nggak bisa. Karena ntar bilang enci-enci. Jadi itu sangat jelek. Ya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus selalu pastikan bahasa yang kita gunakan. Tapi kalau kita bilang anata tachi, kimi tachi, itu sangat baik. Jadi kalian. Oke? Nah, demikian juga penjelasan saya. Jika kamu menyatakan cinta ataupun menyatakan apa saja dalam ini, tulis di komen di bawah. Tulis yang kalian ingin pelajarin dan puji Tuhan, semoga saya akan membuat video itu untuk kalian. Karena saya bukan apa-apa tanpa kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan watch terus semua video-video lainnya supaya lu makin pintar dan makin bisa ke Jepang. Oke? Kyo kara mo Nihongo do benkyou wa gambatte kudasai. Hai!